Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Yang saya hormati Pak Manto, Mas Soleh, dan Mas Heri, dan semuanya, khususnya Mas Iwan sama Bu Sakinah, itu yang sudah lama sekali bersama diriku saat masih di perikanan. Boleh. Surat 12 Pak Yanto. Bu Sakinah masih di perikanan waktu Bu Susi Menteri nih. Jadi ini saksi hidup ketika Permen 2 2015 cantrang sampai hari ini kehidupan nelayan kocar kacir, kehidupan perbankan kocar kacir. Ini untuk sektor ini saja dulu. Jadi intinya kami ingin memberikan satu masukan-masukan positif kepada pemerintahan tentang apa-apa yang kita ketahui bersama. Sebenarnya apa yang kami lakukan saat ini, saya akan mencoba apa yang disampaikan Presiden. Intinya sektor pemerintahan itu akan responsif terhadap masukan-masukan yang disampaikan oleh masyarakat. Ya alhamdulillah ini sudah responsif, hanya ini sayang dari instansi vertikal, Polda, Kodam, Kajati maupun Pengadilan Tinggi maupun instansi vertikal lainnya, kemarin Pak Manto bilang itu instansi vertikal. Ini yang mestinya kita nanti bergerak untuk bagaimana memberikan masukan-masukan ke pemerintah pusat bahwa peran pemerintahan kita itu jangan terlalu sentralistik. Sekarang kalau jajaran pemerintah provinsi ya ini mestinya menjadi wakil pemerintah pusat di daerah untuk menghubungi Kapolda, Pangdam sama Indonesia. Ini yang kami sebagai masyarakat tidak ingin ke depan dibangun seperti itu. Jadi kami ingin bagaimana pemerintahan ini kita bangun bersama-sama dengan hati yang bersih, dengan hati yang tulus. Tidak perlu mencari kesalahan siapa, karena kalau jujur mau kita korek-korek semua, ini yang takut itu jelas lembaga-lembaga yang tidak mempunyai sel. Kalau punya sel sama punya kewenangan penyidikan ini pasti ditakuti oleh siapapun. Ini. Nah, saya ingin sebagai masyarakat memberikan masukan-masukan yang benar. Ini karena kalau situasi ini diterus-teruskan, ngomong kosong kita mau membangun Indonesia hebat, kita akan membangun Indonesia jaya itu omong kosong. Jadi oleh karena itu yang pertama ingin saya sampaikan di forum ini, nanti mohon Pak Manto ini saya serius. Jadi apa-apa yang nanti menjadi rekomendasi dari kami yang bagus tolong disampaikan ke Presiden. Yang pertama saya ingin mendorong dilakukannya konsensus nasional. Jangan seperti sekarang ini, rembuk nasional atau mungkin musyawarah nasional dari semua elemen, khususnya dari partai-partai politik. Karena partai politik punya lembaga DPR, MPR termasuk DPD-nya. Jadi kira-kira nanti masukan-masukan dari desa untuk memperbaiki negara ini seperti apa. Saya orang Padi kemarin cukup berbangga. Tanpa ada yang mengongkosi konsentrasi massa di Padi bisa ratusan ribu dan aman karena tidak ada orang-orang yang main. Makanya di forum ini mari kita doakan kemarin yang main-main itu segera dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ingin membangun sesuatu dosa printing ini, bukan gawe-gawe. Jadi saya ingin nanti dari kawan-kawan semua untuk bisa sampaikan sesuatu yang sifatnya positif, konstruktif, khususnya berkaitan dengan sistem pemerintahan kita. Kalau dulu era Bung Karno pernah ada banyak partai gagal.
Kemudian ada kabinet 100 menteri, gagal. Sekarang dibaleni nih karo Pak Prabowo kabinet 50 menteri. Wamennya mungkin 2 kali 50. Berarti berapa kalau 2 kali 50? 100. Baru kelong berapa wamennya yang jadi tersangka ini? Baru 1 ya. Mudah-mudahan nanti yang 99 kena. Amin. 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 Ben resik. Ya. Ben resik. Jadi izin kami itu melihat sesuatu kan seperti saya melihat ikan dalam akuarium. Paham? Mas Heri ini melakukan apa? Paham? Paham. Tapi kami tidak ingin mencari kesalahan orang lain. Karena kalau saya berbicara nasib teman-teman legislatif itu jadi ngenes. Kalau yang tidak tahu jadi anggota DPR kita darani seneng gitu. Padahal seneng itu kalau diwali jadi ngenes janjane. Apalagi DPR kabupaten kota maupun provinsi yang selalu berhubungan dengan masyarakat. Anane proposal toh. Kalau proposal toh nanti sing umat SKPD ini kabaget apa? Biro Kesra mungkin ya. Ini yang umat itu. Dan ini yang mari kita lihat secara jernih untuk bagaimana nanti ke depan itu kita konstruksikan. Bagaimana lah. Saya ingin nanti dari lembaga perwakilan itu berfungsi. Saya masih ingat betul ketika saya menyampaikan sesuatu. Saya punya gagasan adanya perda pemerataan tanah untuk kepentingan pembangunan. Tapi sampai hari ini nampaknya belum terlaksana. Dan petani-petani yang melakukan pemerataan tanah juga masih ada yang dipidana. Tetapi sektor pertambangan liar sampai sekarang masih marak. Kita buka apa adanya. Peran Satpol PP. Satpol PP ora 3 isel. Punya PPNS berapa, Bu? Berapa? 11 PPNS. Kira-kira mampu nggak untuk menegakkan perda provinsi? Kurang ya? Ini satu kondisi-kondisi yang non sewu harus kita sampaikan apa adanya. Kemudian mari kita, kalau yang urusan nasional ini disampaikan ke nasional. Kita semua ingin kehidupan berbangsa dan bernegara ini menjadi tenang, tentrem. Kalau orang Jawa dulu kan ada istilah toto tentrem, tertora hajo. Karena negara ini terdiri dari banyak kepentingan, ya silahkan saja. Satu misal Pak Rianto ini sebagai aktivis LSM, boleh nggak saya melakukan kegiatan pemburuan? Kadang-kadang kan ada mensibir, Rianto itu LSM borong. Ya memang negara ini kepentingan. Nanti kalau orang borong kere dikeploki. Nanti kalau datang ke Pak Manto dikira kita mau golek tukang beras. Itu kan. Makanya salah satu program Pak Prabowo di Astacita menumbuh kembangkan wirausaha baru. Dan saya ingin yang berkaitan dengan peran sektoral, mungkin yang paling tepat Bu Sakinah. Nanti silahkan diklarifikasi di tempat saya. Saya membina 2 lembaga pelatihan bahasa. Yang satu Korea, yang satu Jepang. Kalau yang Korea itu saya sudah mendidik lebih dari 5.000 calon pekerja migran. Kalau yang Jepang sudah alhamdulillah kita kirim juga sudah ribuan. Dan sekarang sudah komplit perizinannya. Nah saya ingin hal-hal yang begini, ini dilihat secara positif. Jangan ketika ada bantuan-bantuan hibah berkaitan dengan BLK komunitas atau apa-apa, jatuh pada lembaga tertentu, begitu dibangun sekarang mangkrak, sekarang sukete wis sundul apa? Wis sundul apa itu? Langit. Sundul langit apa itu? Plafon. Ayo, plafon itu. Saya ingin nanti kawan-kawan untuk memposisikan sebagai masyarakat untuk melakukan kontrol. Sampaikan, jadi agar kebijakan-kebijakan itu betul.
Satu misal yang berkaitan dengan kebijakan ketahanan pangan. Bantuan alat-alat pertanian selama ini lewat Dinas Pertanian, lewat Kementerian Pertanian, Muspro. Itu Muspro. Bahkan ini saya sampaikan di forum ini, potongannya pun kalau alat yang gede-gede itu sampai berapa? 35%. Nah ini tolong omongan saya ini nanti diviralkan. Viralkan. Ini, ayo kita buka ya apa adanya. Kemudian nanti ke depannya kita bangun yang baik. Sing-wis-wis, makanya nanti yang paling penting dari rekomendasi ini kita dorong ke pusat untuk dilakukan konsensus nasional dalam membangun bangsa dan negara ini, Pak. Jadi jangan sampai kalau kayak begini, biar menteri ini Pak Jokowi amat ditersangka, pasti tersangka. Apakah jajaran kabinetnya Pak Prabowo kalau ditersangkakan tidak jadi, dia mungkin bisa jadi tersangka. Nah, saya ingin yang begini-begini kita lihat secara jernih. Jadi jangan sampai penegakan hukum itu karena ada perasaan-perasaan dendam. Saya yakin kalau ini muncul dari kawan-kawan anggota DPR tidak akan berani, apalagi dari kawan-kawan OPD. Kalau saya ngomong ini aku masih pateni, paten ono pun tak ikhlas ke. Ya betul. Karena saya mencintai negara ini. Saya mencintai negara ini. Jadi saya ingin apa-apa yang yang berkaitan dengan persoalan-persoalan negara, marilah hukum ini kita tempatkan pada tempat yang sebenarnya. Jadi tegakkan hukum. Jangan sampai hukum itu tegak pada orang-orang yang tidak punya sel, tidak punya kewenangan penyidikan. Ini kalau ke depan dibiarkan, ini anak turun kita yang akan menerima sesuatu yang tidak baik. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Ya tentu di partai-partai politik. Ini partai politik itu diberi mandat oleh rakyat untuk membangun sistem lewat lembaga perwakilan, lewat DPR RI, lewat DPD, lewat DPR provinsi, lewat DPR kabupaten kota. Nah, berkaitan dengan kewenangan DPR, kewenangan pemerintah provinsi, saya ingin pemerintah provinsi ini benar-benar bisa menjadi wakil pemerintah pusat di daerah. Jadi gubernur ini betul-betul bisa menjadi kepanjangan tangan pemerintah pusat. Jangan berharap ke Jakarta terus. Saya pernah menjadi anggota DPR RI di Komisi 2. Jadi saya paham betul. Jadi karena itu bagaimana nanti sistem ketatanegaraan ini kita sampaikan, khususnya yang berkaitan dengan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Hari ini saya mengajak Mas Ali Yusron, itu yang dulu ketika gubernurnya Pak Ganjar Pranowo dituduh calo, ngadekoli, nah raimu kaya apa ya? Itu bukan calo. Alhamdulillah kemarin kerjakan pekerjaan jarum, muruk di Kudus, terus sekarang muruk di India ya. Nah, ini kerja bukan kita ajari untuk bagaimana menjadi pelacur, bukan. Makanya mohon maaf, pasti anak itu berani. Saya memang kalau mendidik begitu, tapi bukan berani dalam rangka mencari musuh, itu bukan. Berani dalam rangka mempertahankan kebenaran. Dia konsultan perizinan, bukan liar dia. Dia konsultan perizinan. Hanya ketika ditanya Pak Ganjar waktu itu seperti itu, ya wajar kalau muni gugup dikit, tapi dia berani. Nah ini yang harus kita lihat secara jernih, khususnya berkaitan dengan kewenangan Bu Sakinah, Mawardah, Barokmah, Rohmi. Nah, mana Kak Rokmah itu roknya mah gitu loh. Pak Rianto kalau jaguyan sing ngeten malah nanti tekan dindi. Coba saya ingin Bu Sakinah cerita sebentar. Sejak tahun 2015
berapa kali terjadi perubahan sistem yang berkaitan dengan perizinan. Monggo. Langsung Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan kami muliakan Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Pak Manto dan Wakil Ketua Pak Saleh, serta yang kami hormati Pak Rianta SH, Ormas dari Gerakan Jalan Lurus yang sebetulnya sudah 12 tahun yang lalu sudah bertemu ketika saya masih di Pelabuhan Perikanan Pantai Daju Mulyo Pati. Waktu itu kita diskusi di TV Cakra bersama dengan waktu itu Mas Iwan juga masih sebagai kapten di Biro Hukum, dan tentunya Bapak Ibu sekalian yang mohon izin tidak kami sebutkan satu persatu. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Berkaitan dengan perizinan, Pak Rianta tadi menanyakan tahun 2015. Tentunya waktu itu saya masih di Lautan Perikanan, dan izin bahwa sejak tanggal 18 April 2023, dari semula saya menjadi Kepala Naker, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan sudah dikunjungi Pak Rianta juga di ruang kerja Disnaker Trans. Kemudian kami ditugasi sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Jadi izin, sejak 2021 proses perizinan yang menjadi kewenangan provinsi semuanya sudah terdigitalisasi, Bapak. Jadi melalui OSS RBA, Online Single Submission Based Approach, kemudian dengan aplikasi yang ketika OSS RBA semuanya seluruh Indonesia sama, tapi tidak semuanya terakomodir, sehingga dengan inovasi Jawa Tengah Siap Jateng, kami melakukan inovasi untuk proses-proses perizinan yang tidak terakomodir di OSS RBA. Dan dengan aplikasi ini semua pelaku usaha bisa melakukan pendaftaran proses perizinan dengan sistem. Di sistem itu sama antara OSS RBA dengan Siap Jateng. Pelaku usaha dapat melakukan proses perizinan dimanapun berada, asalkan memiliki Android, kemudian connect dengan WiFi, dan kemudian memasukkan entah itu akun, kemudian untuk bikin NIP, nomor induk perusahaan, dan lain sebagainya. Namun memang pada kenyataannya warga plus 62, jadi seluruh Indonesia sama. Itu kalau hanya dengan sistem kadang-kadang tidak marem ketika menemui hambatan. Padahal di sistem itu, Pak, kami sampaikan sistemnya sangat baik. Jadi ketika masuk, kalau dulu itu berkas itu yang bergerak kemana-mana, dengan sistem semuanya terupload, kemudian bergerak ke dinas teknis untuk minta rekomendasi teknis. Izin Bu, maksud saya mulai 2015 sampai hari ini itu sudah terjadi perubahan sistem berapa kali? Dimulai dari Cipta Kerja. Udah muncul dulu kalau tidak salah awal-awal Pak Jokowi di 2017 PP atau Perpres? PP, Pak. Ya, PP. Kemudian muncul lagi Perpres. Kemudian muncul lagi setelah yang terakhir ini. Ini saya sampaikan aja. Ada perizinan Mas Ali, itu beberapa tahun. Yang kaitan ESDM pusat, mau Mas Ali? Izin Pak ya? Izin Bu. Sama tahunnya Pak, karena tahun mempengaruhi proses. Mohon izin, perkenalkan nama saya Ali Yusron, pelaku usaha di Pati Bu. Berkaitan dengan izin Bu, mohon izin Bu. Kendala banyak sekali hal berkaitan dengan APT itu pertama. Izin air bawah tanah, sumur dalam. Itu pertama perlu dicatat Bu. Ada berapa izin nanti yang perlu saya sampaikan? Nanti ada dari Biro Hukum, dari DMPTSP, dari DPR,
Nanti ada beberapa Bu, ini yang perlu saya sampaikan, harus ada solusi ini sebelumnya biar teman-teman nanti biar gamblang. Pelaku usaha ini biar ke depan ada kepastian hukum Pak, selaku Pak DPR dari Demokrat. Itu yang pertama berkaitan dengan izin ABT Bu, itu ada 4 tahun Bu yang saya lakukan. Dulu itu kewenangannya SDM, rubah lagi di DPP, rubah lagi balik ke SDM, rubah lagi ke kementerian sekarang Pak. Yang perlu saya tanyakan kepada Pak DPR ini Bu, berkaitan dengan peraturan wali kota nomor 23 2023 Pak. Masalah izin, ini jangan ke sana. Saya hanya ingin opini itu sudah berapa tahun, itu saja nanti biar itu yang itu secara teknis bisa didiskusikan secara detail. Ini juga mandek ya Pak? Ya. 4 tahun Bu, 4 tahun mandek. Sampai sekarang ada beberapa yang belum terbit. Itu di kementerian. Cukup Mas Ali, cukup. Jadi itu salah satu gambaran. Kemudian berkaitan dengan permohonan izin edar di Balai POM. Sekarang polanya ada konsultan. Bayarnya berapa? Kamu bukan? Itu di SNI Pak. Kalau di SNI itu seinas. Itu kalau kita maju sendiri itu kiamat Pak. Itu kiamat tidak bakal jadi. DPR mungkin tidak bisa jadi kok, apalagi saya. Itu harus bayar. Konsultannya itu 150 juta. Itu kita tawar di 75. UMKM Bu, kita itu merek dagang. Itu haki atau apa. Yang sulit itu SNI. Itu Pak. Ini Pak Ketua sama Pak teman-teman anggota DPRD. Ini fakta. Belum mengurus izin. Saya kemarin advokasi izin merek garam beriodium sama. Kemudian kalau kayu itu ada pihak ketiga yang memberikan legalitas kayu dan lain-lain. Kemudian kemarin saya juga advokasi berkaitan dengan izin yang berkaitan dengan pupuk cair, itu sama. Itu di situ disyaratkan ada pihak ketiga sebagai konsultan, termasuk di sektor pertambangan. Ini juga ada konsultan. Ini hanya main-main bagaimana untuk pungli saja sebenarnya, saya dilegalkan. Jadi oleh karena itu saya ingin kawan-kawan partai politik, kawan-kawan lembaga perwakilan itu memahami ini. Satu misal ini, izin yang berkaitan dengan apa? Apa itu? Skincare apa itu? Ya, skincare. Prihatin. Itu kalau nggak ada izinnya nanti ditangkap Densus, ujung-ujungnya. Ini harus kita lihat apa adanya. Untuk apa? Mari kita perbaiki. Saya ingin keinginan Presiden Prabowo Subianto yang ingin menumbuh kembangkan wirausaha baru itu real. Karena Presiden sudah benar. Tinggal sekarang kondisi-kondisi real kayak begini, mana yang memang itu mempersulit. Saya ingin nanti disampaikan ke Kementerian PAN-RB, mungkin struktur organisasi di tiap provinsi maupun kabupaten kota itu dibikin satu bagian khusus yang itu tugasnya membina dan mendampingi pengusaha-pengusaha yang ingin melakukan perizinan seperti Mas Ali. Harus didampingi. Saya kemarin mendampingi orang Gerobokan izin karena menggunakan tanah perhutani. Itu lamanya bukan main. Padahal itu dari izin pertambangannya sudah tuntas semua. Tapi yang berkaitan dengan perhutani nggak clear-clear. Di perhutani itu lama sekali. Kemudian di Kementerian Lingkungan Hidup juga lama sekali. Kemudian yang berkaitan dengan Kementerian SDM juga lama. Teorinya seperti yang disampaikan Bu Sakinah, yang penting rakyat punya Android, online. Saya sampai mencoba datang ke PTSP Gerobokan dengan operator yang biasa megang itu, ditungguin sama kepala dinasnya, nggak bisa masuk. Tidak bisa masuk, ya. Ya Mas. Ini saksi fakta. Nah.
Momi itu kita misalnya punya tambang, izin melalui tanah berhutani. Kita sudah bayar 4 tahun yang lalu dan bayarnya juga cukup mahal, tapi 4 tahun sampai sekarang kita tidak bisa menikmati. Itu. Nah kita tanya di mana-mana tidak bisa, lewatnya harus lewat website itu tadi, tapi nggak pernah dibuka. Bentar, Pak, lanjut dulu. Jadi setelah itu saya komunikasi dengan Dirjen. Saya komunikasikan, saya telepon direktur itu sampai sekarang nggak direspon. Dari Dirjen sudah merespon, tapi telepon ke direktur itu sampai hari ini nggak direspon. Kemudian saya tanya Dirjen lagi, saya diberikan nomor kontak yang nangani itu, saya suruh nemuin baru clear. Itu di orang saya itu namanya Mas Amin, itu didampingi, itu baru clear. Kondisi-kondisi ini mari kita ini bukan belajati, bukan ya, tapi saya ingin faktanya seperti ini, mari kita perbaiki. Gitu. Nah, apakah yang berkaitan dengan perizinan di SDM itu gratis? Tidak, boten. Bahkan kalau lama tidak keluar itu biasanya itu pengusahanya minta bantuan ke ombudsman. Biasanya ombudsman kan bikin kesimpulan, dinas SDM untuk segera melayani bla 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 bla, itu baru. Ini kondisi yang sebenarnya. Mari ini saya ingin kalau kawan-kawan mengalami hal-hal seperti ini dibuka. Yang paling gampang sekarang kalau buka, kita cari panggung, mungkin seperti unjuk rasa boleh, atau penyampaian pendapat di muka pun boleh, nanti dibikin medsos. Itu aja, yang penting jangan fitnah. Karena kalau lewat saluran-saluran kayak gini, baiknya itu juga paling-paling ditumpuk. Itu. Nah, oleh karena itu saya ingin betul hal-hal seperti ini, marilah kita buka apa adanya. Satu misal, sekarang galian C untuk tol Semarang Sayung, itu informasinya semua dari tambang ilegal, semua. Padahal perintahnya Presiden jelas, kalau itu dikerjakan oleh masyarakat, izinnya untuk dibantu, dipermudah. Saya ingin menagih apa yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Kemudian saya ingin rakyat di daerah ini betul-betul mendukung Presiden. Sampaikan yang seperti ini, kita sampaikan ke lembaga perwakilan kayak begini. Ini faktanya seperti ini. Termasuk permainan BBM ilegal. Ayo di Rembang, di Juwana, mungkin di Semarang, mungkin di Batang, di Pekalongan. Mungkin saya ngomong begini, nanti di luar saya diancam orang bisa, saya dibunuh orang bisa saja, tapi saya ikhlaskan. Karena mari ini kita perbaiki bersama. Ketika nanti rakyat itu semua bersuara untuk perbaikan, ya saya kira nanti bisa selesai. Tapi yang penting jangan sampai ada satu upaya-upaya yang di situ ingin merusak, jangan. Saya ingin memperbaiki. Makanya tidak ada yang saya takuti, nggak ada. Total nggak ada. Walaupun risiko-risiko mungkin diancam, dibunuh, ya biasa kalau kayak gitu. Satu misal, saya nanti keluar dari sini dibunuh, saya mati, ya memang saya harus mati. Harus mati, lewat itu enggak apa-apa. Itu kalau bagi saya. Makanya non sewu, kalau sementara yang belum mengenal gerakan jalan lurus, kadang-kadang sok ngenyek. Gerakan jalan lurus ngenyek. Tapi rasakan nanti ketika bapak-bapak sudah tidak punya kewenangan, kemudian ada urusan-urusan yang tabrak sana, tabrak sini, seperti sampai perizinan 4 tahun nggak selesai. Nanti Satpol PP datang. Biasanya Satpol PP datang ini bukan membawa angin segar untuk membantu, menakut-nakuti. Ini perdana ancaman pidananya 6 bulan, kalau perdana kan 6 bulan. Kalau itu dibawa ke pidana tertentu, bisa 5 tahun, bisa. Ini yang mari situasi ini kita buka apa adanya, nanti diperbaiki.
Mestinya ini yang memperbaiki ini partai politik lewat lembaga perwakilannya. Lah mohon nanti masyarakat itu untuk bisa memberikan masukan. Contoh berkaitan dengan pemerataan tanah untuk kepentingan pembangunan. Satu misal, Pak Manto ini kan Piyayi Karanganyar. Saya sering ke Candi Cetro, Pak. Jadi di Candi Cetro saya itu suka di tempat-tempat yang misteri. Karena kumpul manusia biasanya manusia-manusia ini ada yang nipu saya. Tapi kalau di Candi Cetro itu demite gila orang aku siap. Makanya saya lebih suka di tempat-tempat kayak gitu. Ya, yang pingit-pingit. Itu mau merasakan karena untuk kepentingan mungkin misah anaknya. Tahu misah anaknya gitu, apa misah itu? Jadi ya, saya punya anak, kemudian saya punya tanah tinggi, tak kayak lemah pun diratakan gitu, Pak. Masuk kan ngaku pajak bisa Satpol PP. Ini tolong nanti dibuatkan perdanya. Ya perdanya pemerataan tanah untuk kepentingan pembangunan. Ada kendala yang berkaitan dengan perpajakan. Ini yang menjadi masalah. Nanti bisa dikomunikasikan dengan Kementerian SDM maupun Kementerian Keuangan untuk bagaimana ini diberikan satu solusi agar masyarakat yang melakukan kegiatan-kegiatan pemerataan tanah untuk kepentingan pembangunan, agar tanah-tanah tegalan yang tinggi itu bisa diratakan, bisa dialiri air, nanti bisa mendukung ketahanan pangan. Jadi jangan sampai bicara ketahanan pangan, ngeratake lemah rumahnya dewe ditangkap polisi di sel. Ini omongan saya ini tolong nanti disebarluaskan. Ya, saya bertanggungjawabkan dunia akhirat. Karena ini jadi diperbaiki. Kalau perlu nanti mohon bisa dikawal. Kami bisa menghadap Pak Prabowo langsung. Nanti dari elemen Jawa Tengah, Mas Soleh ini kawan di pergerakan. Nah, tentu nanti teman-teman BEM apa-apa disampaikan kira-kira apa yang harus diperbaiki lewat nasional. Karena kalau sekarang kita hanya begini, nanti kasihan anak cucu kita. Ya. Ini bukan mohon maaf, bukan saya itu jahat, belajar orang enggak. Tapi saya ingin marilah kondisi-kondisi yang benar ini kita buka oponone, terus nanti itu diperbaiki. Karena memang ini harus kita sendiri yang berbuat. Nah, sekarang teman-teman DPR punya kewenangan untuk membuat aturan. Saya ingin itu dibuat aturan. Termasuk kalau yang berkaitan dengan pertambangan. Tapi ini persoalan yang terjadi, urusan tambang. Itu sebenarnya kan DPR itu mikirnya kan tambang-tambang di luar Jawa ya gede-gede. Dan di situ kalau tambang-tambang mineral logam, misal emas, itu duitnya pirang-pirang. Lah ini kan galian se, ayo gali, pernah gali masalah ya di Kendal atau di Batang itu, rugi kok berarti? Pak Bu, banyak kan rugi. Bisa disorot oleh Satpol PP, oleh LSM, oleh media, oleh polisi. Aduh, ini hancur. Sedangkan kita itu mau membangun negara. Pak Prabowo ngomong Trisakti berdikari dalam bidang ekonomi. Bagaimana mau berdiri dalam bidang ekonomi lagi tengel-tengel yes, peres. Ini yang fakta-fakta ini mari kita omongke. Ketika omongannya nanti itu mahasiswa ngomong semua, rektor ngomong semua kan nanti selesai. Ini yang penting kita itu ingin memperbaiki. Dan ini harus ada orang yang berani memulai. Lagi CL saya ingin jangan leda-lede. Sekali merdeka tetap merdeka, kalau sudah maju rasa mundur. Itu saja. Yang penting jangan melanggar hukum. Seperti pesan saya, nggak usah. Jangan cari musuh. Dan ini izin itu memang sudah mengakar di hatiku. Sudah mengakar. Satu misal, wah gerakan jalan lurus kan kadang ada yang soalnya pelek. Enggak apa-apa, aku toknya rapopo. Saya juga tidak pernah minta siapapun untuk golek pangan, tak butuh beras, enggak. Ini hari ini alhamdulillah telone wis dipangan konco-konco polisi tadi. Jadi itu senenganku telo-telo yang moyo itu sudah telo jindal seminggu rata
godok lah itu jadi agak kuning-kuning, saya senang. Makanya itu aja saya sehat kok. Walaupun usia 65, dan kalau melihat Bu Sakinah ya masih harus saya rasakan itu aja. Ya, betul. Saya sehat. Saya sehat. Nanti yang urusan calon pekerja migran nanti diperintahkan Pak Mantep Bu Sakinah sama Safa Aswa Naker untuk mana Pak Ayis? Weh, ini saudara saya dari Jogja ini, tapi beliau alim nggak, saya agak tidak alim aja. Nanti dilihat apa yang saya bangun, dan alhamdulillah yang Jepang itu sudah keliling ke beberapa wilayah teritorial di Jepang. Juga sudah beberapa gubernur, juga beberapa waktu lalu memberikan presentasi dengan pemerintahan di Jepang. Dan hari ini sudah MOU dengan Pemkab Kendal. Perso Mas Aziz, yang Kendal, Jepang. Untuk sektor kayu. Itu ada banyak sektor di Jepang itu, dan sampai hari ini itu belum terpenuhi. Jadi belum terpenuhi. Memang selama ini saya bergerak, saya tidak perlu bengak-bengok. Sudahlah, saya yang penting bergerak, ada kemanfaatannya. Dan saya bukan dalam pengertian saya itu cari begini, bukan. Saya lebih banyak pada sosialnya, yang profit nanti biar mengikuti yang lain. Kemarin saya ketemu Mas Aziz. Waktu itu Mas Aziz menyarankan ke saya untuk bikin perusahaan yang berkaitan dengan sertifikasi K3. Tak bantah apa Mas Aziz biar. Ternyata wamennya ditangkap loh Mas. Saya sampaikan di forum ini, itu yang nangkep, mohon maaf, itu bagian dari jaringan kami. Karena saya paham. Kalau nggak paham, mana bisa memberikan informasi kayak gitu. Nggak paham. Masa itu hanya 270, tapi prakteknya 7 juta. Itu teman partai itu punya sertifikat K3. Asesor apa ya? Itu bayarnya 7 juta. Nah waktu itu juga Mas Aziz menyarankan ke saya untuk bisa membuat